Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Komariah, SPDI, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri Sri Gading, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bersama tim hebat saya, fasilitator Bapak Saiful Anam dan pengajar praktik saya Bapak Arif Dwi Chandra Kusuma. Langkah awal dalam koneksi antar materi modul 3.2 yaitu kesimpulan materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, pengelolaan sumber daya. Sekolah adalah sebuah ekosistem dengan faktor biotik dan abiotik yang ada di dalamnya. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan unsur abiotik. Kedua unsur ini saling berkorelasi dan saling terkoneksi satu sama lain dalam menciptakan hubungan yang seimbang dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor biotik dan abiotik saling memengaruhi dan membutuhkan semua pihak untuk bekerja sama dan terlibat aktif. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan faktor-faktor abiotik diantaranya adalah keuangan sekolah, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam sekitarnya. Yang kedua adalah pendekatan pengelolaan sumber daya. Pendekatan dapat dikatakan sebagai cara pandang atau cara berpikir kita melihat sesuatu. Pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, facet-based approach. Memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Yang kedua, pendekatan berbasis aset atau asset-based approach. Sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukanali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi dan menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Saya akan menjawab dari pertanyaan pemateri di atas. Sekolah adalah sebuah ekosistem yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik keberlangsungan hidupnya. Pemimpin mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menyusun dan membuat ekosistem itu menjadi lestari dan bertahan hidup dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Pemimpin ekosistem sekolah harus mampu mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pendidikan agar kegiatan pembelajaran di sekolah bisa sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dengan menggali aset yang dimiliki oleh sekolah.
sekolah bisa kita pandang sebagai sebuah komunitas. Karena itu, sekolah dapat belajar tentang bagaimana menjadi komunitas yang sehat dan tangguh. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, dan akhirnya terciptalah sebuah ekosistem yang nyaman bagi murid dan seluruh warga sekolah. Contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas adalah dengan langkah seorang pemimpin yang melakukan komunikasi dan kolaborasi komunitas sekolah terkait sumber daya yang ada. Memahami apa saja sumber daya atau aset tersebut, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dalam meningkatkan keaktifan, percaya diri, keceriaan murid, sehingga potensi yang dimiliki murid dapat berkembang dengan baik. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran yang berkualitas. Melalui diskusi atau kolaborasi dengan komunitas sekolah, bukan hanya pemecahan sumber daya saja yang terbentuk, namun ide atau gagasan baru yang muncul dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, serta nyaman. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keberagaman yang dimiliki oleh murid. Baiklah, di sini saya akan mengurai konektivitas antara modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya dengan modul-modul sebelumnya. Konektivitas dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak-anak di sini adalah murid yang merupakan modal manusia atau aset modal manusia yang terdapat di sekolah yang dapat dikembangkan potensinya. Nilai dan peran guru penggerak. Guru dalam hal ini adalah modal manusia sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Seorang guru juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Dengan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki oleh guru, maka modal manusia yang dimiliki akan menjadi potensi atau aset yang kuat demi terciptanya kepentingan atau berpihak pada murid. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak berbasis inquiry apresiatif yang dituangkan dalam kanvas Bagja juga dipakai dalam pengelolaan sumber daya. Menurut Kopreder dan Whitney 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Budaya positif. Budaya positif adalah sikap, nilai-nilai kebajikan, keyakinan-keyakinan, kegiatan-kegiatan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh guru dan murid dari dalam dirinya dan mempunyai dampak positif terhadap orang lain. Menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi berat manusia, atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, segitiga restitusi, tidak dapat dilakukan oleh diri sendiri. Butuh kerjasama semua unsur untuk mendukung terciptanya budaya sekolah. Unsur di sini baik itu unsur biotik maupun abiotik yang terdapat dalam 7 modal utama. Dalam pengelolaan 7 modal utama, budaya positif akan dicapai dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi.
Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat keputusan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas yang berorientasi kepada kebutuhan murid yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran, respon guru, lingkungan belajar, manajemen kelas, dan penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terwujud dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, baik itu modal manusia, dalam hal ini guru dan murid, modal fisik, modal budaya, modal sosial, dan lain-lain. Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak atau murid dan pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Komunitas dalam hal ini adalah kumpulan manusia yang terdapat dalam modal manusia. Pembelajaran sosial emosional juga dapat menggunakan modal fisik, juga modal lingkungan yang ada di sekolah, dengan mengoptimalkan sumber daya di sekolah, sehingga capaian pembelajaran sosial emosional akan maksimal dan tercapai dengan baik. Coaching untuk supervisi akademik. Coaching adalah suatu kegiatan kolaborasi yang dilakukan untuk membantu memaksimalkan potensi lawan bicara atau coaching. Pengembangan kekuatan dan potensi diri inilah yang menjadi tugas seorang coach. Apakah pengembangan diri seorang coach cepat, perlahan-lahan, atau bahkan berhenti? Ini adalah tanggung jawab seorang coach. Pengembangan potensi ini sama dengan yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini, modal manusia dalam menentukan segala kodrat alam. Selanjutnya adalah konektivitas modul dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seorang pemimpin pembelajaran akan selalu dihadapkan dengan dua situasi, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Ketika dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang tepat, dengan bekal pengetahuan pengambilan keputusan yang baik, seorang pemimpin pembelajaran diharapkan dapat merumuskan keputusan dengan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal tersebut di atas sangat berkaitan dengan pengelolaan aset atau sumber daya sekolah untuk kepentingan murid. Hubungan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan dari modul 3.2 dari pembelajaran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di modul 3.2 ini, saya telah menemukan hal baru yang tidak saya ketahui dan pahami sebelumnya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar sekolah secara kreatif agar program pendidikan yang ingin dicapai dapat terlaksana atau dilaksanakan secara optimal atau maksimal. Selama ini, saya memiliki pola pikir yang selalu berfokus pada apa yang kurang, apa yang mengganggu, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya saya lihat dengan cara pandang negatif yang semakin lama telah membuat saya lupa akan potensi kekuatan yang ada di sekitar saya untuk dioptimalkan atau dimaksimalkan. Hal ini kiranya telah mengakibatkan saya menjadi ragu dalam melaksanakan setiap program yang akan dijalankan. Bahkan paradigma atau tergantung kepada persoalan keuangan, sarana dan prasarana sebagai akibat dari pandangan negatif serta minimnya upaya untuk membangun potensi yang ada di sekitar. Namun sekarang saya telah mengetahui dan memahami bagaimana cara mengelola sumber daya sebagai pemimpin pembelajaran secara optimal dengan menggunakan pendekatan berbasis aset serta dapat memberdayakan seluruh aset yang ada di sekitar komunitas dengan strategi yang kreatif berdasarkan pemetaan 7 aset utama menurut Green dan Haynes yang telah saya pelajari di program Guru Penggerak modul
3.2 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam koneksi antar materi modul 3.2. Semoga bermanfaat. Patah atau sekapur sirih dari Mas Nadiem Anwar Makarim yang selalu saya jadikan pedoman untuk mengadakan perubahan atau pergerakan adalah: besok dimanapun Anda berada, lakukanlah perubahan kecil di kelas Anda, apapun perubahan kecil itu. Jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Mas Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA.